Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham untuk tanggal 23 Februari 2023. Nah, kita lihat dulu untuk outlook dari Dow Jones dan S&P 500 ini kemarin meneruskan penurunannya walau tidak sedalam hari Selasa, di mana Nasdaq seorang diri berhasil ditutup di teritori positif seiring pasar mencerna hasil FOMC meeting minutes yang menyatakan bahwa hampir seluruh pejabat Federal Reserve ini setuju untuk menetapkan besaran kenaikan suku bunga mendatang menjadi 25 basis point dan membawa FFR ke level 4,75% pada FOMC mendatang di bulan Maret. Nah, selain itu mereka juga menekankan bahwa tingkat inflasi tinggi tetap akan menjadi faktor utama yang akan menentukan arah kebijakan moneter dan kenaikan suku bunga lanjutan masih akan terus dilakukan sampai tingkat inflasi terbukti terkendali melandai. Nah, para partisipan pasar keuangan sudah mulai memperhitungkan Fed Fund Rate akan memuncak di level 5,35% pada bulan Juli dan akan menetap di sekitar angka tersebut sampai akhir tahun. Hari ini akan kembali menyusul serangkaian data makroekonomi, salah satunya dari zona Eropa, inflasi di bulan Januari, dan dari Amerika Serikat mengenai GDP kuartal 4 2022. Kemudian ada initial jobless claims dan crude oil inventories. Adapun indeks energi ini telah turun selama 7 sesi berturut-turut dipicu oleh kekhawatiran visi perlambatan ekonomi. Kemudian dari domestik sendiri, kemarin IHSG ditutup di teritori negatif 6809,97 atau minus 63 poin, walau diiringi oleh sedikit aksi jual bersih asing sebesar 37,9 miliar rupiah. Ini merupakan posisi terendah selama sebulan terakhir. Secara teknikal, posisi ini di bawah support MA50 serta MA10 dan MA20 yang sepertinya sudah siap untuk dead cross, alias akhiri uptrend jangka pendek ini dulu. Nah, seandainya closing hari ini lebih rendah lagi dari support kisaran 6.800 hingga 6.780, maka konfirmasi bahwa IHSG harus mencari bantalan berikutnya di sekitar support 6650. Kemudian untuk menetralisir ancaman turun, IHSG harus bisa bertengger kembali setidaknya ke atas 6825 dan kemudian berusaha melampaui di kisaran 6890 hingga 6900. Kami pun menyarankan para investor atau trader untuk hold dan tetap waspada sekiranya perlu untuk kurangi posisi lebih banyak lagi sampai sentimen regional dan domestik ini lebih kondusif. Kemarin itu untuk most active stocks ada BBRI, Goto, BBNI, BMRI, BBCA, MDKA, Telkom, BRIS, ASI, dan Boga. Kemudian untuk foreign transaction-nya itu kemarin mencatatkan net sell sebesar 38 miliar rupiah, di mana top foreign sale-nya ada BMRI, Arto, BTPS, ASI, dan BBNI. Kemudian untuk top foreign buy ini ada BBRI, Telkom, Goto, Adaro, dan MDKA. Kemudian kita lanjut. Untuk company news hari ini ada dari PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI yang mengalokasikan belanja modal untuk menggenjot produksi minyak sawit mentah atau CPO. Nah, proyeksi ini seiring kalkulasi usia tanaman dan faktor cuaca. Hal tersebut dikarenakan AALI terakhir melakukan ekspansi pembukaan lahan 10 tahun lalu. Nah, meski belum final, capex AALI tahun 2023 ini kemungkinan berada di rentang 1,5 triliun rupiah hingga 1,7 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, ada dari Akra, PT AKR Korporindo Tbk, di mana menyuntik modal anak usahanya yakni PT Anugrah Krida Retailindo atau Akrida. Modal ditempatkan dan disetor semula ini 677,99 miliar rupiah menjadi 700,59 miliar rupiah. Nah, adapun dana yang diperoleh Akrida ini akan digunakan untuk menunjang kegiatan usaha atau untuk permodalan anak-anak perusahaannya. Kemudian yang ketiga ada dari Harum, PT Harum Energi Tbk yang membidik peningkatan kinerja dari lini bisnis nikel. Perseroan mengungkapkan kontribusi dari sektor nikel terhadap laba bersih diharapkan akan meningkat cukup signifikan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, adapun kontribusi dari sektor nikel bakal ditopang dari smelter pertama, yaitu PT Invay Metal Industry yang telah beroperasi sejak April tahun lalu.
Kemudian kita lanjut, yang kedua ini ada domestic and global news. Dari dalam negeri sendiri, ada dari Presiden Joko Widodo yang memastikan kalau proyek jalan tol kawasan inti Ibu Kota Nusantara akan selesai akhir 2024 yang disampaikan dalam keterangan pers usai mengunjungi proyek tersebut. Nah, Jokowi menegaskan juga kalau nantinya infrastruktur jalan penghubung ini akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN yang berjarak kurang lebih 40 km. Presiden ini pun menegaskan agar pembangunan jalan tol tersebut tetap berprinsip terhadap konsep yang ditetapkan secara bersama, yaitu kota hutan dan kota pintar. Kemudian dari globalnya sendiri ini ada dari Cina yang menjanjikan kerjasama lebih erat dengan Rusia pada hari Rabu ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini menegaskan kembali jaminan keamanan untuk anggota-anggota NATO di bagian timur. Nah, menyoroti ketegangan global seiring dengan semakin dekatnya peringatan 1 tahun invasi Rusia ke Ukraina. Namun sehari setelah Presiden Vladimir Putin ini mengatakan bahwa Moskow menangguhkan partisipan dalam perjanjian pengurangan senjata nuklir dengan Washington. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari ini rata-rata dari Amerika Serikat mengenai GDP, Initial Jobless Claims, dan Continuing Claims. Kemudian kita lanjut untuk Corporate Calendar. Hari ini ada RUPS, yaitu dari 4 emiten, BP, Inru, PPRE, dan Ruis. Kemudian kita lanjut untuk teknikalnya. Hari ini IHSG kami proyeksikan bearish atau konsolidasi, di mana support terdekatnya ini di kisaran 6.800 hingga 6.870. Kemudian resistennya ini di 6.825. Untuk advice perdagangan di hari ini bisa hold atau kurangi posisi bila perlu. Kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama ada dari SMRA, Summarecon Agung. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Target terdekat di kisaran 595 hingga 605, kemudian stop loss di 550. Kemudian yang kedua ini ada Cepin, rekomendasi kami hari ini buy on weakness, target terdekat di 6.000, kemudian stop loss di 5.600. Kemudian ada Adaro, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target terdekatnya di 3.000, kemudian stop loss di 2.800. Kemudian dari TMG, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target terdekatnya di 37.000, sementara stop loss di 35.100. Kemudian ada Hoki, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target terdekat ini di kisaran 121 hingga 124, kemudian stop loss di 107. Oke, sekian paparan kali ini, terima kasih.